Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari buku Imamat pasal 19 ayat yang ke-31 berkata seperti ini. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis. Puji Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada orang Israel, kepada umat Tuhan, supaya mereka menjaga hubungan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Jangan sampai mereka membangun hubungan dengan orang-orang mati, atau berhubungan dengan para peramal, dengan para dukun, dan lain sebagainya, karena hal itu akan membuat Tuhan marah. Sebab itu apa yang terjadi di sini, kita melihat bahwa Allah ingin supaya umatnya berusaha menjaga hubungan dengan Allah dan menjauhkan hubungan dengan arwah atau roh-roh peramal atau dukun yang seringkali membawa kita makin tersesat dalam perjalanan kehidupan ini. Sebab itu setiap orang yang melanggar perintah Tuhan, yang pergi kepada dukun atau mencari kepada orang-orang yang bisa berbicara dengan arwah-arwah, mereka sedang berhadapan dengan pengaruh dari setan-setan. Oleh sebab itu kita diingatkan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 10-13, Tuhan kembali pertegas kepada umat Tuhan. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk pada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercerai di hadapan Tuhan Allahmu. Di sini kita juga Alkitab menegaskan, jangan sampai umat Tuhan membangun hubungan dengan peramal, penelaah, penyihir, pemantra, atau orang-orang yang bisa berbicara dengan roh-roh orang mati atau peramal dan meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ada banyak orang percaya, ada banyak manusia yang katanya sudah percaya Tuhan, tetapi untuk hal-hal khusus dia pergi ke kubur. Dia berbicara di kubur, minta petunjuk di kubur. Dan itulah yang Alkitab katakan merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita harus waspada dalam perjalanan kehidupan kita. Karena segala cara yang dipakai oleh iblis untuk merusak iman percaya kita dengan meramal. Ada banyak orang ingin diramal hidupnya seperti apa, ingin mencari tahu apa kiranya dia akan berhasil di dalam usaha yang sedang dia kerjakan. Itu banyak orang ingin tahu, tetapi dia tidak bertanya kepada Tuhan, tapi dia bertanya kepada dukun peramal yang seringkali membawa mereka justru tersesat. Sebab itu Tuhan katakan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi orang percaya harus sadar akan hal ini. Tuhan rindu kita hidup di hadapannya tanpa celah. Jangan percaya ramalan-ramalan. Jangan percaya kepada petenung, kepada penelaah, penyihir, pemantra, atau orang yang bertanya kepada roh orang mati. Hal itu merupakan hal yang dianggap keji di hadapan Tuhan. Sebab itu kita harus tahu, orang-orang yang sudah mati, arwah-arwah itu, sebenarnya dia tidak ada. Tapi dia dimanfaatkan oleh iblis untuk merusak kehidupan kita. Karena Ayub 7
Ayat 9-11 berkata seperti ini. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Inilah yang Ayub sampaikan, bahwa dia tidak akan pernah bertanya kepada orang yang sudah mati. Karena kalaupun orang mati itu dia datangi, dia juga tidak tahu lagi rumahnya, tempat tinggalnya. Bahkan dia tidak punya hubungan lagi dengan orang yang hidup. Sebagaimana kisah Lazarus dan orang kaya yang mati. Mereka mengalami suatu hubungan yang sangat jauh dan terpisah karena mereka sudah ada di dalam dunia orang mati. Sebab itu ketika orang kaya itu mengusul kepada Abraham, tolonglah ada orang dari tempat kita ini disuruh kembali ke dunia untuk memberitahukan mereka yang ada di dunia supaya saudara-saudaranya tidak masuk ke neraka. Tapi Abraham katakan, di dunia sudah ada banyak Alkitab, ada banyak kitab suci yang menuntun orang kepada keselamatan. Itulah sebabnya kita harus paham akan hal ini, supaya dalam kehidupan ini kita tidak bertanya kepada arwah, kita tidak minta petunjuk kepada peramal, kita tidak mencari arah hidup kita dari petenung, karena Tuhan memberi kita kehidupan untuk kita jalani sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita semua untuk terus taat kepada Dia dan tidak membangun hubungan dengan arwah atau petenung, pesihir, dan peramal. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena di hari yang baru ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak membangun hubungan yang salah dengan roh-roh orang mati, dengan para peramal, dengan ahli nujum, dengan orang-orang yang bisa memanggil arwah. Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak membangun, kami tidak membuka hati, kami tidak menggunakan kesempatan untuk bertanya kepada arwah, kepada roh-roh yang bukan dari Tuhan, bertanya kepada ahli nujum, pesihir, pemantra, sehingga kami jauh dari Tuhan. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami, agar kami dapat mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.